الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أنجم الزامرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita yang ada kitabnya dibuka halaman 14, masalah tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas masalah sholat, terlebih dahulu kita membahas tentang masalah wudu. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kata beliau, kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Jadi salah satu wajib sebelum kita melaksanakan sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, yaitu melakukan wudu atau melakukan tayamum bagi orang yang ada sebab. Insya Allah nanti bertayamum setelah bab masalah tentang mandi wajib. Jadi wudu ini disyariatkannya atau diwajibkannya bersamaan dengan sholat 5 waktu. Ya, jadi sholat 5 waktu itu kapan diwajibkan? Yaitu pada saat malam Isra wal Mi'raj. Jadi pada saat sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, maka bersamaan itu pula wudu ini diwajibkan. Ya, wudu ini diwajibkan. Jadi wudu ini adalah sebuah ibadah. Wudu adalah sebuah ibadah. Maksudnya bagaimana wudu itu adalah sebuah ibadah? Artinya apabila seseorang melakukan wudu, maka otomatis orang itu sudah mendapatkan pahala. Entah setelah wudu itu dia sholat ataupun tidak sholat, entah setelah wudu dipakai membaca Al-Quran ataupun tidak. Jadi wudu ini adalah sebuah ibadah. Kalau seandainya seseorang hamba melakukan wudu, otomatis dia sudah mendapatkan pahala. Dan wudu ini juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kata Nabi, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini kata Nabi wuduku dan wudunya para nabi sebelumku. Makanya kata para ulama bahwasanya wudu ini adalah seperti umat-umat terdahulu. Akan tetapi kaifiatnya, tata caranya berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Nah ini, jadi apa saja keutamaan ataupun kelebihan daripada kita berwudu. Di sini disebutkan bahwasanya warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbiru 'abdun lil wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi kata Rasulullah, apabila seorang hamba
menyempurnakan akan wudunya. Jadi kata Nabi, apabila seorang hamba menyempurnakan akan wudunya, maksud daripada sempurna ini di sini adalah memenuhi daripada syarat dan rukunnya. Jadi kalau wudu seseorang hamba itu telah sempurna, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka kata Nabi, diampuni baginya segala dosa-dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa nanti, dosa-dosa yang akan datang. Jadi ini pertama, ya. Jadi pertama, keutamaan ataupun kelebihan kalau kita berwudu apa? Pertama, kata Nabi, kalau seseorang itu berwudu dengan sempurna, artinya dengan benar memenuhi syarat dan rukunnya, maka orang itu, kata Nabi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Nah, ini maksud dosa di sini, apakah semua dosa yang diampuni ataukah ada dosa-dosa yang tidak diampuni? Para ulama menyebutkan bahwasanya maksud dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada hubungannya dengan manusia, dengan anak Adam, itu yang diampuni. Ya. Jadi kalau seandainya pertama dosa itu adalah dosa besar, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan bertaubat ataupun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, jadi kalau dosa besar disebutkan para ulama tidak diampuni dengan cara berwudu. Nah, ini. Yang kedua, dosa itu tidak ada sangkut pautnya dengan anak Adam, dengan manusia. Kalau seandainya sekecil apapun itu dosa, tapi ada sangkut pautnya dengan manusia, maka yang seperti itu susah untuk diampuni, terkecuali kita meminta ampun, meminta ridho dengan yang bersangkutan. Ini. Jadi intinya seperti ini. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, itu mudah bagi Allah untuk mengampuni. Akan tetapi sekecil apapun itu dosa yang dikerjakan seseorang, tapi ada hubungannya dengan manusia, ada hubungannya dengan anak Adam, misalkan gurunya pernah memfitnah, pernah mencaci maki, pernah mengambil haknya, pernah punya hutang belum dibayar, maka yang seperti itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita meminta ridho dengan yang bersangkutan. Nah, ini. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Ya, jadi sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dikerjakan seseorang, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Ya, yang penting dosa itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Maka disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, kata Rasulullah, nanti yang paling susah di hari kiamat, paling susah, paling berat, kata Rasulullah, di hari kiamat adalah kasus mendolimi sesama manusia. Itu yang paling susah, kata Rasulullah. Maka kalau kasusnya yang seperti itu, kata Rasulullah, maka Allah tidak bakalan membiarkan itu dosa. Artinya apa? Itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita ini menghindari kesalahan ataupun kezaliman kepada sesama manusia. Ya, walaupun zalim itu sangat kecil, makanya sangat dianjurkan sekali kita saling memaafkan, saling memberikan ridho. Nah, ini. Jadi kembali lagi di dalam masalah wudu, kata Rasulullah, apabila seorang hamba menyempurnakan wudunya, maka apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah ampunan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kalau dosa yang telah lalu kan sudah jelas, sudah pernah dikerjakan. Apa maksud daripada dosa yang akan datang? Ya, artinya kan kita belum menemui lagi. Maka kata para ulama, maksud dari itu adalah kalau seandainya seorang hamba ini mengerjakan dosa, maka langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seandainya dia ingin mengerjakan suatu dosa,
ingin berangan-angan bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayahnya, berikan petunjuknya, maka orang itu tidak bakalan tidak jadi lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang pertama kalau kita menyempurnakan wudu kita. Ya, kira-kira ini berat atau mudah amalan yang satu ini? Mudah. Ya, amalannya mudah ya. Cuma nanti syarat dan rukunnya kita perlu tahu ya. Jadi wudu yang mendapatkan ganjaran pahala yang seperti ini adalah wudunya yang sah, yang sesuai syarat dan rukunnya. Nanti insya Allah setelah ini ada nanti masalah apa saja syarat sahnya wudu, apa saja rukun wudu. Nah ini, jadi minimal kan sehari kita 5 kali wudu ya. Minimal sehari 5 kali ya, mungkin bisa jadi 4 kali ya, maghrib sama isya ya kan, maghrib sama isya. Bisa juga misalkan 3 kali ya, asarnya ke kemalaman sampai maghrib, misalkan mau unjun habis makan siang berangkat mau unjun, maghrib pulang belum sempat basar, artinya asarnya di luar waktu sholat. Nah artinya kan wudunya udah sempat 5 kali. Nah ini ya. Intinya kalau mau unjun silahkan, tapi ingat waktu sholatnya. Nah ini betul-betul diperhatikan waktu sholatnya. Nah ini ya. Ya selanjutnya apalagi yang kita dapatkan kalau kita berwudu? Di sini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairu maudhu. Bermula salat itu kata Nabi sebaik-baik ibadah, sebaik-baik keadaan. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Dan tidak memelihara daripada wudu tadi terkecuali orang beriman. Jadi kata Rasulullah di dalam ini hadis, bermula salat itu kata Rasulullah adalah sebaik-baik ibadah. Dan siapa kata Rasulullah yang menjaga itu wudu, maka orang itu dicap atau diberi gelar oleh Rasulullah adalah orang yang beriman. Jadi salah satu keutamaan bahwasanya kita melanggengkan wudu. Artinya daimul wudu. Arti daimul wudu ini kalau batal wudu. Apa bahasa kita? Ulun kira batal tahan. Ya, yang namanya sudah batal ya tidak bisa ditahan. Nah ini, jadi ada salah satu banyak kelebihan kalau seandainya kita ini menjaga wudu. Artinya begitu batal wudu, begitu batal wudu, begitu batal wudu. Banyak. Salah satunya adalah malaikat selalu menyertai dia. Ini faedah yang pertama yang disebutkan di dalam kitab Fathul Alam. Ya, jadi salah satunya malaikat senantiasa bersama kita. Artinya apa? Kalau malaikat senantiasa bersama kita, maka kebaikan, keuntungan, keberkahan akan bersama kita. Kalau dia pedagang, dagangannya akan diberkahi. Kalau dia mau unjun, ya maka insya Allah ada hasilnya. Intinya seperti itu. Kalau seseorang ini senantiasa disertai oleh malaikat, maka hampir-hampir tidak ada dia mencita-cita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan kalau kita mengamalkan wudu. Ya, salah satunya juga adalah untuk mempermudah sakaratul maut. Jadi kalau seandainya seseorang ini terbiasa mengamalkan wudu, tidak putus daripada wudu, insya Allah orang itu sakaratul mautnya bakalan mudah. Sakaratul mautnya bakalan mudah. Ini juga salah satunya. Salah satunya apabila dia tidur, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini, jadi wudu ini sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya di dalam hadis yang lain pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keistimewaan mengamalkan wudu. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa kata Nabi berwudu
lalu dia memperbaiki wudunya. Jadi kalau seorang hamba wudu, lalu wudunya dia perbaiki. Maksudnya apa wudunya diperbaiki? Dia perhatikan sunnah-sunnahnya, tidak sembarangan. Wudunya tidak sembrono. Istilahnya kalau ada bahasa itu wudu koboi katanya. Cepat luar biasa. Ya apa wudunya inti katanya begitu dalam selesai sudah. Nah ini. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfari, maka keluarlah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari jasadnya sampai di bawah-bawah kukunya. Nah ini cuma kita yang tidak bisa melihat. Ya ini. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berwudu lalu wudunya dia jaga, dia perbaiki, maka dosa-dosanya itu keluar dari jasadnya sampai di bawah-bawah kukunya kata Nabi. Ya cuma kita tidak melihat. Ya, kalau seandainya melihat mungkin bakal bangkrut PDAM ini. Wudu terus misalkan. Nah ini mungkin salah satu hikmahnya itu mungkin. Nah ini. Jadi kata Rasulullah, kalau orang itu memperbaiki wudunya maka dosa-dosanya keluar daripada tubuhnya sampai di bawah kukunya. Jadi banyak sekali keutamaan ataupun keistimewaan kita berwudu. Jadi wudu adalah sebuah ibadah yang mana kata para ulama kalau kita berwudu sudah otomatis mendapatkan pahala, di samping itu juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insyaallah pembahasan fikih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan sedikit pembacaan syarah Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumis salihin fid dharain amin. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbad fi syarh al-hikam, الشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بسائر الجوارح. Berkata Al-Imam Ibnu Abbad, rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Hikam, bermula syukur itu ada 3 macam kata beliau. Bermula syukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukurun bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua wa syukurun bil lisan, syukur dengan lisan, dengan ucapan. Dan yang ketiga wa syukurun bisairil jawarih, syukur dengan seluruh anggota tubuh. Nah ini. Jadi kata beliau syukur itu ada 3 macam. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan seluruh anggota tubuh yang kita miliki. Fasyukrul qalbi ay ya'lama anna an-ni'ama kullaha min Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Adapun syukur hati itu adalah bahwasanya dia mengetahui bahwa seluruh nikmat yang ada pada dia itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu apa? Kita mengiktikadkan bahwasanya seluruh nikmat yang ada pada diri kita, seluruh nikmat yang kita rasakan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah nikmat itu adalah nikmat hissiyah atau nikmat ma'nawiyah. Nikmat hissiyah adalah nikmat zahir, nikmat yang kelihatan. Ya seperti itu. Salah satu contohnya adalah misalkan seseorang mendapatkan kesembuhan,
Atau tidak usah jauh-jauh, duduknya kita di majelis salawat dan majelis ilmu itu adalah nikmat zahir, nikmat yang bisa kita lihat, nikmat yang bisa kita rasakan. Adapun nikmat ma'nawiyah, nikmat batin, nikmat yang tidak kelihatan adalah nikmat mendapatkan ilmu. Ya, misalkan kita sekarang duduk di majelis salawat, duduk di majelis ilmu, ini nikmat zahir. Lalu kita mendapatkan ilmu, apalagi sampai mengamalkan ilmu yang kita dapat, maka kita sudah mendapatkan dua nikmat, nikmat zahir dan nikmat batin. Nah ini cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, wa syukrul lisani ats-tsana'u 'ala Allah. Dan adapun syukur lisan itu adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kathratul hamdi wal madhilah, dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fihi at-tahadduts bin ni'am wa izharuha wa nashruha. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Insyaallah syukur dengan lisan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.